adik-adik, apa kabarnya? Pasti nih luar biasa dong. Tadi kan kita udah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nah sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan nih. Cerita firman Tuhan pada hari ini itu tentang seorang binatang. Binatangnya apa ya adik-adik ya? Kira-kira adik-adik tahu gak binatangnya apa? Pasti pada penasaran kan? Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk adik-adik. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkatilah kami semua agar kami bisa menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita firman Tuhan nih. Ceritanya tentang seekor keledai. Keledai itu apa ya adik-adik ya? Keledai apa ya adik-adik ya? Kira-kira adik-adik tahu nggak keledai itu apa? Keledai itu binatang adik-adik. Binatang yang seperti kuda. Waduh, yang seperti kuda. Kuda yang gimana sih adik-adik? Kuda itu kakinya ada 4. Terus jalannya tukit takit tuk. Nah, tahu nggak tuh lagunya? Pasti tahu dong lagunya tuh. Nah, terus kalau keledai itu kayak apa ya adik-adik? Keledai itu lebih kecil daripada kuda, tapi tenaganya adik-adik hebat. Bisa bawa barang, bisa pergi ke tempat yang jauh dan membawa manusia. Nah, adik-adik, kalau di zaman dulu tuh nggak ada tuh Grab, terus mobil, motor kayak sekarang. Tapi kalau zaman dulu banget, itu tuh pakainya apa adik-adik? Keledai. Nah, ada nih ceritanya nih keledai. Ada di dalam firman Tuhan, keledai yang dapat berbicara. Di Bilangan 22 ayat 1 sampai 35. Keledai yang dapat berbicara. Suara kuda kan hi. Suara anjing guk 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 guk. Terus kalau suara kucing meong meong. Nah, terus kalau keledai yang bisa bicara gimana ya? Bisa manggil nama Sari, bisa manggil nama adik-adik, bisa bicara pakai bahasa manusia. Emang bisa ya binatang itu ngomong pakai bahasa manusia? Ayo, kira-kira bisa nggak adik-adik? Nah, kita mau denger ceritanya nih kalau keledai itu bisa berbicara. Ih, kaget gak sih kalau keledai atau binatang lain bisa bicara? Ayo, aku ambil gambarnya dulu ya adik-adik. Nih ada gambarnya nih. Aku punya kartu. Ada berapa ya kartunya ya? Wih, ada banyak banget. Satu-satu di dalam kartu ini ada ceritanya loh adik-adik. Nih, ada ceritanya nih. Ini di suatu daerah nih adik-adik. Wah, daerahnya tuh besar banget. Lihat deh, ada satu kerajaan nih adik-adik. Namanya Kerajaan Moab. Di sebelah sana tuh, ujung sana, ada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel nih adik-adik orangnya ada banyak banget, gak kehitung ya. Waduh, banyak banget. Jadi bangsa Israel ini ingin jalan melewati kerajaan Moab nih yang jauh banget. Jauh banget. Tapi bangsa Israel mau masuk nih adik-adik ke kerajaan Moab ini. Kira-kira bisa masuk gak ya adik-adik? Jauh banget nih perjalanannya. Wah, dan bangsa Israel tuh banyak banget. Nah, terus kita buka kartu kedua ya. Wah, di dalam kerajaan Moab adik-adik ada seorang raja nih. Lihat deh, ada seorang raja. Rajanya ini lagi kayak gini nih. Kayak lagi berpikir adik-adik. Rajanya ini namanya adalah Balak. Raja siapa adik-adik? Namanya Balak.
Nah, jadi Raja Balak tuh lagi berpikir, aduh, kalau orang Israel masuk nih, waduh, bener-bener banyak banget. Dia kan bangsa yang diberkati Tuhan. Aduh, aku takut nanti kerajaan aku dihancurin lagi sama orang-orang bangsa Israel. Atau kerajaan aku dikuasain sama bangsa Israel. Wah, Raja Balak ini takut banget orang Israel masuk. Terus, dia kayak gini nih adik. Gimana ya caranya supaya si bangsa Israel itu gak masuk ke tempat aku? Pergi deh dari sini, pergi dari Moab. Nah, si Raja Balak ini jahat adik-adik. Dia gak mau bangsa Israel masuk. Nah, akhirnya adik-adik, dia cari cara. Dia meminta para pelayannya untuk menemui satu orang nih adik-adik. Menemui satu bapak yang namanya adalah Bapak Bileam. Siapa adik-adik? Bapak Bileam. Nah, jadi si Raja Balak tadi menyuruh para petugasnya, pelayannya untuk mengunjungi tempat Bapak Bileam adik-adik. Terus dia mikir nih, si Raja Balak, ada si Bileam, tenang aja. Nanti Bileam aku suruh datang ke sini, aku kasih hadiah yang banyak banget. Wah, pasti dia senang. Tapi syaratnya harus mengutuki bangsa Israel. Ih, mengutuki apa sih adik-adik? Mengutuki itu berbicara tidak baik, berbicara kasar, jahat. Nah, nantinya biar bangsa Israel pergi dari sini. Jadi Raja Balak berpikir bahwa Bapak Bileam ini bisa nih, aku kasih hadiah, terus nanti ngusir bangsa Israel deh, pakai kutuk. Gampang, tenang aja. Aku panggil dulu ya si Bapak Bileamnya nih. Nah, akhirnya Raja Moab mengutus para pelayannya nih beneran datang ke rumah Bapak Bileam. Wah, Raja Balak bener-bener jahat adik-adik. Dia pengen banget mengusir bangsa Israel. Sampai niat banget adik-adik. Dia menyuruh para pelayannya datang nih ke Bapak Bileam. Nah, dari kerajaan datang ke Bapak Bileam. Terus si Bapak Bileam gak langsung menerima adik-adik. Nanti dia berangkatnya. Dia berpikir dulu nih. Pada waktu itu malam-malam dia berbicara dulu sama Tuhan. Kira-kira aku datang gak ya? Tapi hadiahnya tuh gede. Hadiahnya tuh, wah pasti banyak nih. Bisa bikin aku kaya nih. Apalagi yang ngasih adalah Raja Balak, seorang raja. Tapi Tuhan berkata kepada Bileam agar tidak mengutuk bangsa Israel. Wah, tapi Bapak Bileam ini tetap gak peduli aku kata Tuhan. Udahlah, aku berangkat aja. Dia nyiapin barang-barangnya. Nih adik-adik lihat deh. Jadi, aduh kartunya kelihatan nih, aku tutup dulu Nah, jadi ada Bapak Bileam naik keledai. Terus ada si para pelayan ini naik keledai juga, tapi keledai yang lain adik-adik. Jalan nih ke tempat Raja Balak adik-adik. Wah, berarti Bileam ini benar-benar gak menuruti kata Tuhan ya. Dia tetap datang untuk mengutuki bangsa Israel adik-adik. Nah, dia jalan nih. Tukit takit tukit takit tuk, bunyikan. Tuk 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 tuk, tukit takit tuk. Nah, bunyi nih, jalan. Wah, ketika dalam perjalanan nih adik-adik, dia menemui hambatan adik-adik. Jadi si keledainya ini tiba-tiba nih adik-adik lagi lewatin jalan, kan jalannya jauh banget, ngelewatin padang, gunung. Wah, jauh deh adik-adik. Kira-kira gak bisa kelihatan mata di kerajaannya. Nah, pas lagi di jalan nih adik-adik nih, lihat deh. Si Bapak Bileam ini menemui hambatan.
tiba-tiba si keledainya ini minggir-minggir adik-adik, minggir, masuk ke suatu padang adik-adik, ke ladang gitu loh. Nah, di ladang dia jalannya susah, kanan, kiri, wah banyak semak belukarnya adik-adik, kanan, kiri. Terus si Bileam ini tetap mukulin aja nih. Kenapa sih lewat jalannya yang susah kayak gini? Terus tiba-tiba selamat nih mereka nih keluar dari ladangnya. Pas keluar dari ladangnya, dia jalan lagi nih. Tiba-tiba adik-adik masuk ke kebun anggur adik-adik. Masuk ke kebun anggur. Duh, kata si Bileam, ini kenapa sih keledai aku kok ngelewatin jalan yang susah-susah dari tadi? Padahal ngikutin aja tuh jalan yang lurus-lurus dari tadi. Kenapa harus yang susah-susah? Wah, bener-bener jalannya makin susah. Kanan, kiri, kanan, kiri. Aduh, si Bapak Bileamnya kesal lama-lama sama si keledainya. Gimana sih nih keledai? Wah, sampai akhirnya keluar lagi dari si kebun anggur, menemui satu tempat yang benar-benar sunyi adik-adik. Sunyi, terus gak bisa ke kanan ke kiri. Udah diem aja di tempat, gak bisa ke kanan, gak bisa ke kiri, ke kanan, ke kiri gak bisa. Aduh, ini keledai aku kenapa sih? Bener-bener dipukulin nih keledainya berkali-kali, sebanyak 3 kali adik-adik. 3 kali pukul, pak, pak, pak. Akhirnya adik-adik, si Bapak Bileam ini jatuh bersama dengan keledainya. Wah, tuh dia mukulin tuh pakai apa nih adik-adik nih? Tuh pakai tongkat dipukulin, pak, pak, pak. Sakit banget adik-adik dipukul kayak gitu. Walaupun ini keledai, tetap aja sakit. Namanya dipukul adik-adik itu sakit. Nah, terus jatuh adik-adik keledainya. Udah meringkih adik-adik. Bapak Bileam juga jatuh. Nah, di sini kuasa Tuhan bekerja. Tiba-tiba adik-adik, si keledai ini diberi kuasa oleh Tuhan, jadi bisa berbicara adik-adik. Lah, kan dia keledai ya? Kok bisa berbicara? Itu hebatnya Tuhan kita. Nah, si keledai ini bisa berbicara adik-adik. Tiba-tiba dia bisa berbicara. Aduh, sakit. Kenapa Tuhan memukul aku terus? Wah, kaget dong si Bileam. Waduh, kok bisa sih keledai aku bicara? Kamu sih bandel dari tadi. Lewat tempat yang susah-susah. Jadi jatuh kan sekarang kita. Sedih banget. Si keledainya tuh sedih banget adik-adik. Sampai dia nanya, memang aku pernah ya gak taat sama Tuan Bileam? Kamu tuh gak taat. Kamu tuh belum pernah gak taat. Baru sekarang kamu gak taat. Jadi adik-adik dia tuh keledai yang baik. Bener-bener baik. Selalu taat. Selalu nurut kata Bileam. Baru kali ini nih dia masuk jalan yang susah. Terus dia bener-bener melindungi Tuan Bileam sebenarnya adik-adik. Nah, sampai tiba-tiba Bileam melihat penglihatannya daripada Tuhan. Ada malaikat di sini. Malaikat bilang, ini keledai kamu yang baik. Kamu malah mau pukul dia. Kamu pukulin dia 3 kali. Keledai kamu nih yang melindungi kamu dari tadi daripada saya, katanya malaikat. Kamu itu mau pergi ke Raja Moab kan? Ke kerajaan Moab, si Raja Balak itu kan? Kamu mau mengutuki bangsa Israel kan? Aku ingin menghalangi kamu. Hampir saja. Tapi keledai ini yang melindungi kamu dari tadi. Kamu tidak taat pada perintah Tuhan. Wah, di sini Bileam merasa sangat menyesal. Aduh Tuhan, ampuni saya ya Tuhan, karena saya tidak taat. Wah adik-adik, gak boleh ya gak taat adik-adik. Harus taat dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Nah, terus akhirnya ya udah deh, katanya si Bileam, aku pulang aja deh ke rumah kalau memang tidak diizinkan Tuhan. Tapi kata malaikat, enggak, kamu tetap datang ke kerajaan Moab.
tapi kamu harus memberkati bangsa Israel. Kamu gak boleh mengutuki bangsa Israel. Akhirnya nih, sampailah si Bileam di hadapan Raja Moab. Raja Moab memerintahkan si Bileam, kutukin tuh bangsa Israel 3 kali. Cepat, kutukin dia, kutukin mereka tuh yang mau masuk ke daerah aku. Nah, akhirnya Bileam bukannya mengutuki adik-adik, dia malah memberkati bangsa Israel sebanyak 3 kali adik-adik. Wah, dia melanggar perintah Raja Moab. Tapi dia mendengarkan kata Tuhan. Nah, akhirnya Raja Moab marah banget sampai ditunjuk tuh adik-adik, lihat deh. Ditunjuk adik-adik. Kamu nih ya, bener-bener malah memberkati bangsa Israel, bukannya malah mengutuki. Aku gak akan kasih hadiah buat kamu. Nah, rajanya marah banget adik-adik. Bener-bener murka banget. Sampai akhirnya Raja Bileam senang hati deh, dan dia pulang ke rumahnya. Kembali bersama keledainya. Dia gak dapat hadiah, tapi dia menaati firman Tuhan. Jadi adik-adik, dari cerita ini kita melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang perkasa. Dia bisa membuat si keledai yang gak bisa berbicara jadi bisa berbicara adik-adik. Nah, untuk menunjukkan kuasanya, untuk memperingatkan si Bileam tadi. Nah, adik-adik, kita harus sama-sama belajar ya, menjadi adik-adik yang taat di rumah. Baik papa, mama, kakak, adik, semuanya kita harus taat. Gak boleh gak denger apa kata mama papa. Gak boleh gak taat lagi. Nah, kita juga percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kita, memperingatkan kita, mengingatkan kita lewat papa, mama, lewat kakak dan adik. Nah, jadi dari sini kita belajar ya adik-adik ya, untuk terus taat akan perkataan Tuhan. Terus yang kedua itu kita juga harus percaya akan kuasa Tuhan, akan keperkasaan Tuhan. Nah, jadi ini ayat hafalannya nih. Mazmur 150 ayat 2. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Tuhan karena segala keperkasaannya. Jadi kita sama-sama mau memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus berkuasa atas semuanya. Yuk kita mau berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Kami mau sama-sama belajar Bapa, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Menjadi anak-anak yang taat di rumah, taat di sekolah, taat dimanapun kami berada. Kami percaya dan kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai kita ketemu lagi di minggu depan. Dadah!